Bismillahirrahmanirrahim. Membahas mengenai kitab Uqudul Lijain fi Bayani Huquqiz Zaujain, yaitu kaidah-kaidah atau prinsip-prinsip untuk suami istri yang sangat penting untuk diketahui. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini membahas mengenai kewajiban seorang istri yang harus dipenuhi kepada suaminya, ya. Jadi kemarin kita membahas wanita soleh. Wanita soleha itu adalah wanita yang dia ini taat kepada suami, bisa menjaga harga dirinya, harga diri suami, keluarganya, hartanya suami, ya, dan apa-apa yang harus dia rawat dan dia jaga. Sebaik-baiknya wanita adalah, ini sabdanya Nabi, ya, khairun nisa'i imra'atun idza nadharta ilaiha sarratka wa idza amartaha ata'atka wa in ghibta anha hafidhatka fi malika wa nafsik. Sebaik-baiknya wanita itu adalah seorang istri, ya, yang ketika kamu melihatnya, memandangnya akan membuat hatimu bahagia. Ketika kamu memerintahkannya, dia akan selalu taat selama perintah tersebut bukan maksiat. Ketika kamu tidak ada, dia sangat amanah dalam menjaga harga dirinya dan menjaga harta kamu dan juga apa yang kamu amanahkan kepada dia. Kemudian di sini diterangkan, ya, diterangkan. Rasulullah bersabda, man sabara ala khuluqi zaujatihi, bagi seorang suami yang dia sabar menghadapi akhlak istrinya yang mungkin kurang baik, a'tahullahu ta'ala mithla ma u'ta Ayyub alaihi salam minal ajri was thawab, maka dia akan diberikan oleh Allah pahala kesabaran Nabi Ayyub alaihi salam. Ini bagi laki-laki. Wa man sabarat ala khuluqi zaujiha, bagi wanita, bagi istri yang sabar menghadapi akhlak suaminya yang mungkin belum baik, a'tahallahu ta'ala ajra man qutila fi sabilillahi ta'ala, maka dia diberikan pahala oleh Allah seperti pahalanya orang yang terbunuh dalam berjuang, yaitu untuk menegakkan agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Diberi pahala seperti pahalanya orang yang mati syahid. Sabarnya istri kepada suami, pahalanya seperti orang yang mati syahid. Wa man dhalamat zaujaha, ini kalau mau taat, kalau mau sabar. Kalau sebaliknya, wa man dhalamat zaujaha, barang siapa seorang istri yang mendolimi suaminya, wa kallafathu ma la yutiku, dan memaksa suami terhadap sesuatu yang tidak dia mampu. Gaji suami sehari 50.000, istrinya minta mobil. Ini adalah kallafahu ma la yutik, memaksa suami terhadap sesuatu yang tidak mampu. Kamu harus belikan saya mobil. Tangga saya ini loh, tangga kita lihat mobilnya baru, walaupun kredit. Dia paksa, maka apa yang dia dapatkan? Wa adzatha, dan dia menyakiti suaminya. Kalau kamu pokoknya melukai perasaannya lah, ya, ada aja lah. Maka la'anatha malaikatur rahmah wa malaikatul adzab, akan dilaknat oleh malaikat rahmat. Malaikat rahmat itu tidak pernah melaknat sebenarnya. Dia tugasnya adalah mendoakan kasih sayang kepada manusia. Tapi saking jengkelnya dengan wanita yang semacam ini, dia pun akhirnya melaknat juga. Sudah keterlaluan ini. Wa malaikatul adzab, malaikat adzab juga melaknat mereka. Dan ini banyak terjadi zaman akhir ini, ya, banyak terjadi. Maka perlu ya untuk diketahui, jangan sampai seperti ini. Kalau tidak ingin dilaknat
laknat malaikat itu adalah doa jelek. Doa jelek kepada orang yang semacam ini. Bayangkan kalau malaikat yang mendoakan. Malaikat itu adalah hambanya Allah yang selalu taat sama Allah, tidak pernah maksiat sama Allah, tidak pernah melanggar sama sekali. Apa yang diperintahkan dikerjakan, apa yang dilarang ditinggalkan. Kalau doa pasti dijabah sama Allah. Lah kalau doanya sudah tidak baik, bukan karena malaikatnya yang tidak baik, tapi kitanya yang tidak baik, sampai malaikat pun mendoakan kita yang tidak baik, maka pasti akan terjadi nih ya, doa-doa yang tidak baik tersebut. Nah, gitu ya. Jadi ini sudah keterlaluan, malaikat pun tidak terima. Kemudian waman sabarat ala adiyati zaujiha. Ini. Jadi kalau dia mendolimi suaminya dengan melukai perasaannya, memaksa terhadap sesuatu yang tidak mampu, itu balasannya. Sedangkan kalau ada seorang istri yang dia sabar menghadapi suaminya kurang baik, ya, masih mungkin kadang berbuat zalim kepada dia, mungkin masih belum bisa memenuhi nafkahnya karena mungkin keterbatasan suami, walaupun suami sudah berusaha tapi belum memenuhi nafkah yang menjadi kewajiban seorang suami kepada istrinya, ya, kok dia sabar, maka a'tahallahu ta'ala thawaba Asiyah wa Maryam binti Imran, akan diberikan pahalanya seperti pahalanya Siti Asiyah. Siti Asiyah adalah istrinya Fir'aun, wa Maryam binti Imran adalah ibunya Nabi Isa alaihissalam. Siti Asiyah kita terangkan dulu ya, bahwasanya demi mempertahankan keimanannya kepada Allah, akhirnya diketahui oleh Fir'aun, kemudian dia itu dibelenggu, ya, diikat, kemudian ditaruh ada di padang pasir, mau dijatuhkan batu yang besar sama anak buahnya Fir'aun. Kemudian beliau berdoa kepada Allah, ya Allah arini baiti fil jannah, ya Allah tunjukkan kepadaku rumah ada di surga, rumahku ada di surga. Maka seketika itu oleh Allah ditunjukkan rumahnya ada di surga, rumah yang sangat indah. Dan seketika itu juga sebelum batu menimpanya, Allah cabut nyawanya, sehingga ketika jatuh itu batu kepada dia, menimpa kepada dia, beliau sudah wafat. Bayangkan, Siti Asiyah itu pahalanya, ya, karena mempertahankan keimanannya, ditunjukkan oleh Allah rumah di surga. Kalau anda itu ya ingin ditunjukkan oleh Allah rumah anda di surga, sabar sama suami. Semakin dolim suami anda, semakin besar rumah anda. Nah, gitu ya. Cuma ya berat, sulit itu ya ternyata. Walaupun kelihatannya kalau diteorikan gampang, tapi kalau dijalani sulit. Nah, tapi ya itu balasannya. Ini yang bersabda adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Shadiqu wa'dil amin. Beliau ini adalah orang yang jujur, yang sangat bisa dipercaya. Wa may yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tidak pernah berkata dari hawa nafsu, apa yang beliau katakan adalah wahyu dari Allah. Kalau beliau bersabda seperti ini, berarti ini adalah wahyu dari Allah. Allah sholli alaihi. Insyaallah, ya Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ayyumam ra'atin matat, ketika ada seorang istri meninggal, wa zaujuha anha radin, suaminya dalam keadaan ridho, dakhalatil jannah, maka istri tersebut masuk surga. Artinya apa? Kalau ada seorang istri sikapnya baik kepada suami, dalam melayani suami, taat kepada suami, tidak pernah menyakiti hati suami, suaminya ridho dengan dia, kok saat itu dia meninggal, ya, atau nanti setelah dia meninggal, dalam masa hidupnya diridhoi oleh suami, dan karena dia ini adalah istri yang baik, bukan dapat mobil, bukan dapat rumah mewah saja, tapi apa? Dakhalatil jannah, masuk surga.
kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asabikin, bersamaan dengan orang-orang yang didahulukan masuk surga. Tidak perlu antri di pintu surga. Ai ma'a idyaniha bibaqiyatil ma'murat wa tajnibul manhiyat, karena dia telah menjalani apa yang diperintahkan suami selama itu bukan maksiat, dan dia ini menjauhi apa yang dilarang suami selama itu adalah untuk kebaikan. Rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah wal Hakim. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah dan Imam Hakim. An Ummi Salamah radhiyallahu anha, diriwayatkan dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Wa qala an-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza shallat al-mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannah syi'ti." Idza shallat al-mar'atu khamsaha, ketika seorang istri itu dia ini aktif sholat fardunya 5 waktu. Artinya aktif ini berarti dia itu tahu kapan saya harus sholat, kapan saya tidak boleh sholat. Karena akan dikatakan dia ini sholatnya ini baik ketika dia tahu kapan dia boleh sholat dan kapan dia tidak boleh sholat. Berarti dia harus tahu ilmu haid, kan begitu. Terkadang wanita ini begini, yang apa saya dengar akhir-akhir ini, pokoknya keluar darah haid, tidak keluar darah tidak haid. Salah, belum tentu seperti itu prakteknya. Karena dalam darah tersebut ada pembagian, ada haid, nifas, ada istihadhah. Istihadhah itu walaupun keluar darah dia wajib sholat. Kalau tidak tahu itu istihadhah sehingga dia tidak sholat, berarti sholatnya kan tidak aktif, kan begitu. Maka tidak masuk kategori ini. Untuk menjadikan dia ini sholat khamsaha, sholat 5 waktunya ini aktif, baik, bagus, ya, berarti dia harus tahu masalah ilmu haid dan istihadhah ini. Makanya penting sekali ini. Dan ilmu ini sekarang kurang diminati, padahal wajib bagi mereka. Dikatakan begini, nisa'uha sakitun. Sekarang ini masalah haid, para wanitanya itu diam, kemudian warajuluhu jahilun, para suaminya tidak tahu, suaminya tidak ngajari dan tidak tahu ilmu haid. Para wanitanya tidak mau tahu, tidak ingin belajar, sudah, ya, maka tidak masuk ini hadis mereka. Ya, jadi kalau ada seorang wanita yang dia ini sholat 5 waktunya aktif, washamat syahruha, kemudian puasanya Ramadan dia juga baik, ya, syahruha dia baik, ya. Dikatakan di sini ghairu ayyamil haid wan nifas, di selain hari-hari haid dan nifas, wa hafizat farjaha, dan dia menjaga kemaluannya, ai min wat'i ghairi haliliha, yaitu dari perselingkuhan misalkan di sini, ya. Artinya dia menjaga harga dirinya. Kemudian wa ata'at zaujaha, dia taat kepada suaminya selain maksiat, selain dalam masalah maksiat. Qila, maka nanti di akhirat nanti dikatakan kepadanya, udkhulil jannah, masuklah ke dalam surga, min ayyi abwabil jannah syi'ti, dari pintu surga manapun kamu mau milih pintu yang mana terserah, bebas, ya, terserah kamu mau masuk pintu yang mana, asalkan ini salatnya bagus, puasanya bagus, dia ini wanita yang baik, menjaga harga dirinya, tidak mengumbar auratnya, tidak dipajang walaupun ada di medsos dan lain sebagainya, ya. Kemudian dia itu taat kepada suaminya selain kemaksiatan, maka nanti dia akan masuk surga dari pintu manapun dia mau. Pintu ini antri, oh sana sepi, ya sana, gitu, ya. Karena prosesnya ini lama sebelum masuk surga ini. Nah, berarti wanita-wanita semacam ini nanti akan
lebih dahulu masuk surga ya daripada suami-suami yang masih antri di luar. Insya Allah ya, semoga istri-istri kita diberikan taufik oleh Allah. Amin, amin. Untuk bisa mengamalkan daripada sabdanya Nabi ini ya. Dan juga kita para suami juga menjadi suami yang baik, yang bertanggung jawab dunia akhirat istri kita. Dan sehingga sebagaimana Allah kumpulkan kita semuanya bersama istri kita di dunia ini, bersama keluarga kita di dunia, nanti dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan mungkin? Enggak. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustadz, saya izin bertanya, bagaimana cara menasihati jika suami tidak menjalankan sholat 5 waktu supaya ketika menyampaikan tidak terkesan menggurui? Terima kasih. Baik ya, jadi istri yang semacam ini istimewa, ingin suaminya menjadi suami yang baik. Jadi terkadang ya memang begitu, dilihat aja suaminya modelnya seperti apa. Kalau dia suami yang terbuka, suami yang baik, kapanpun diomongi istrinya pasti dia akan mau. Cuma ada cara yang paling tepat untuk memberikan masukan kepada suami. Kapan? Ketika suami bahagia. Caranya begini, Anda layani dengan baik apa yang dia inginkan, ya, buatkan kopi misalkan ya, Anda berdandan dengan cantik di hadapannya ya, kemudian diajak ngomong baik. Ketika suami mulai membuka hati ya untuk diberikan masukan, kasih masukan. Kok saya dengar ya nanti begini dan begitu dan seterusnya, saya pernah lah, nanti insya Allah akan masuk ya. Jadi suami itu akan terbuka ketika hatinya bahagia. Terkadang begitu. Jangan ketika sumpek ya, sumpek misalkan, oh kerjaan banyak, diomongi, ya ngamuk mereka. Ya. Terkadang begitu ya, begitu. Jadi ada cara yang ada triknya, trik khususnya buat bahagia suami Anda. Setelah itu kasih masukan, ya, kasih masukan. Insya Allah nanti akan masuk itu apa yang Anda sampaikan ya, akan masuk ke hati. Kalaupun tidak masuk saat itu juga, nanti dia pasti akan berpikir, ya, akan dibuat angan-angan, dipertimbangkan nanti, sehingga apa? Nanti akan bisa diamalkan. Mungkin seperti itu. Wallahu a'lam.